etika itu tergantung daerah kan? Betul ya? Kesepakatan. Etika itu kesepakatan di satu daerah. Contoh begini. Kalau di Indonesia murid kesalaman dengan guru, apa yang dilakukan? Haroldi? Iya Pak, cium Kalau tangan. anak cium tangan kan? Ini etika. Tapi kalau kamu datang ke Saudi, dan datang ke Eropa atau ke Barat, itu mereka cukup jabatan tangan saja antara murid dan guru, cukup jabatan tangan. Kenapa? Itu namanya etika. Kesepakatan di negara itu, di bangsa itu, daerah itu seperti itu. Tapi kesepakatan di kita harus cium tangan murid kepada guru itu kayak gitu. Itu etikanya. Nah, akhlaknya apa? Akhlaknya menghormati. Kalau menghormati semuanya sama. Murid kepada guru itu harus menghormati. Nah, sama, menghormatinya sama, tapi cara menghormatinya yang beda. Gitu ya. Cara menghormatinya beda. Jadi kalau menghormati itu akhlak, kalau cara itu nanti masuk etika. Tuh, kemudian cara lain. Mohon maaf, kalau kita di Indonesia, saya punya jenggot. Katakanlah jenggot saya panjang. Kalau tiba-tiba Harold dipegang jenggot saya, itu nggak sopan, saya bisa marah. Ya kan? Jadi kalau sekarang ada Krishna nih, Krishna punya jenggot panjang, tiba-tiba dipegang sama siapa? Fernanda, dipegang gitu. Dia kan marah dia. Kan bisa ditempeleng tuh si Fernanda tuh gara-gara pegang jenggot si Krishna. Itu di Indonesia. Tapi kalau Anda di Arab nih, tiba-tiba ada Syekh Krishna gitu kan, panjang jenggotnya, itu kalau dipegang sama orang lain, Saharul dipegang, si Irham pegang, itu senang, bagian dari memuliakan, gitu loh. Jadi kalau kamu lihat orang Arab, kemudian jenggotnya panjang, pegang sama kamu, dia senang sekali. Senang sekali. Itu bedanya jenggot orang Indonesia dan jenggot orang Arab. Tapi jangan sekali-kali kamu, maaf, laki-laki tepuk pantatnya laki-laki orang Arab gitu kan, kamu nggak sengaja tepuk aja gitu, itu marah sekali. Kenapa? Karena mereka menganggap itu adalah bagian dari lut, ya kan. Jadi disangkanya kamu homo gitu loh. Jadi itu bedanya. Kalau kita kan, mohon maaf, tepak-tepuk gitu kan, si Sirahan nepuk Krishna plok gitu kan, si Krishna nepuk sebaliknya, biasa. Tapi buat orang Arab itu nggak bisa dijadikan mainan. Nepuk bagian itu bagian dari homo. Itu mereka marah. Nah, itu etika masuknya. Ya, etika masuknya. Jadi kalau akhlak itu sama semuanya. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya ikuti. Sama. Jadi kalau akhlak itu dari ujung barat ujung timur sama. Ini kelihatannya pertanyaan anak pisip nih. Ya. Munafik katanya. Coba gimana kelompok 7? Ya. Coba jelaskan kelompok 7. Kalau berpolitik harus tetap punya akhlak, sopan santun atau tidak? Lalu kalau ada politisi yang berakhlak dan sopan santun, itu dianggapnya munafik. Bagaimana? Silakan. Boleh kawan-kawan, kalau situasinya tidak mendukung mic-nya dihidupkan, boleh lewat chat ya. Ya, silakan. Nanti saya minta pendapat kawan-kawan yang lain. Ini adalah kesempatan buat kalian. Di 2024 kan kalian ikut serta, ya kan? Mencoblos. Dan kalian sekarang sudah mulai nih. Mungkin ada yang jadi tim sukses, caleg, ya kan? Atau orang tuanya mencalonkan diri jadi caleg. Atau mungkin saudaranya ada yang jadi wakil presiden atau presiden, ya, atau kepala daerah. Nah, ini penting nih. Atau mungkin kalian juga setelah lulus dari Humas ini, saya nanti mau jadi anggota DPR atau pengen jadi kepala daerah, nah, kan? Ini penting nih. Jadi saya minta nanti, lalu bagaimana saya bersopan santun kepada orang lain, gitu kan? Tapi kalau sekarang ada seorang politisi busuk nih, menghalalkan segala cara, ya kan,
ngambil hak orang lain demi kepentingannya dan kelompoknya. Dan kita tahu ada seperti ini, apakah harus ditutupi, disembunyikan, atau dibongkar. Nah, itu maksudnya. Oke. Coba saya minta pendapat dari kawan-kawan nih. Reza, mana Reza? Ketua. Ayah nggak bisa telat ya? Iya Pak. Ya, gimana pendapatmu? Saya setuju Pak apa yang tadi pertanyaan Firhan dan apa yang Bapak jelaskan. Tapi saya mau lebih dalam lagi. Kamu lagi di mana posisi Reza? Politik kan buka tuh Pak. Sebagai muslim dan mukmin ini, akhlak ini harus bersatu dengan jiwa raga kita. Karena akhlak itu adalah buah dari akidah dan syariah. Tolong catat. Akhlak itu buah dari akidah dan syariah. Kalau Anda sudah berakidah dan lurus, teguh, sudah menjalankan syariat dengan baik, maka buahnya adalah akhlak. Ibarat pohon ini tumbuh besar, daunnya rindang, ya kan? Apa yang terjadi? Lama-lama dia berbuah, jadi durian, jadi mangga, jadi kelapa, jadi rambutan dan lain-lain. Nah, buah itu namanya akhlak. Akidah ini akarnya, kemudian syariah ini batangnya menjulang ke atas. Nah, buahnya apa? Buahnya adalah akhlak. Nah, kita harus berakhlak di mana saja. Akhlak itu tadi barometernya adalah petunjuk, bimbingan, tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Itu akhlak. Artinya dimanapun kita berada, jadi apapun, kita tetap harus menjunjung akhlak. Satu itu. Anda mau jadi mahasiswa, mau jadi dosen, mau jadi politisi, mau jadi pengusaha, mau jadi pejabat, mau jadi apapun, akhlak. Kenapa? Karena itu buah dari akidah dan syariah. Yang kedua, baru masuk ke pertanyaan tadi. Ketika Anda menjadi seorang politisi, ya kan, menjadi politisi, tadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan termasuk Penanda tuh. Cek dulu kabar-kabar berkaitan dengan si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini, calon ini begini, paslon ini begini. Anda tidak bisa percaya 1000% ke medsos, ke berita, kata orang. Enggak. Kenapa? Karena kebanyakan dari prasangka orang lain itu salah. Harus cek dulu. Dari Haroldi harus cek, ya kan? Kemudian Sirhan juga harus cek, bener nggak nih? Sirhan itu seperti itu, bener nggak nih? Krishna itu seperti itu, bener nggak nih? Salwa ini seperti itu, gitu. Jadi nggak bisa kamu percaya kata orang. Mungkin ada yang cerita gini, nggak usah dengar si Kintara mau kalau ngomong bohong doang, ya kan? Lalu kamu percaya dia, ya salah, gitu. Kamu itu kalau dengar sesuatu harus check and recheck, harus tabayun, harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Benar nggak kabar ini? Tanya dulu. Kalau setelah kamu cek, ternyata benar nih Pak, orang lain ngomong kesalahan dia 3, pas setelah dalami, saya tanya orangnya benar, malah nambah Pak kesalahan dia, keburukan dia, yang tadinya saya tahunya 3 jadi 5, ya kan? Nah, baru ada sikap kita. Sikap kita apa? Sikap kita adalah kita kalau bisa ada orang berbuat salah, kita kasih tahu bahwa ini perbuatan salah, perbaiki. Ya, perbuatan salah, perbaiki. Kalau dia tetap melakukan kesalahan, maka kita bagian dakwahnya adalah tidak boleh milih dia. Tidak boleh milih dia, karena kita tahu dia punya akhlak yang buruk. Bahkan tadi, kata siapa tadi? Kata yang tadi sebelum Fernanda itu, ada hak orang lain terambil, ada kejahatan di dalamnya, dan kita tahu, maka kita wajib nolak, menjauhi, tidak milih dia, termasuk ngajak keluarga kita, orang-orang terdekat kita untuk tidak milih dia. Kenapa? Karena kita tahu dia akan melakukan kemungkaran, keburukan, ya, keburukan itu caranya. Dan ketika kita menghindarkan orang lain dari keburukannya, itu bagian dari dakwah, dan dakwah itu adalah bagian dari amal soleh.
Jadi jangan dibiarkan mentang-mentang kamu, nggak boleh menjelekkan orang. Iya, menjelekkan orang itu artinya orang baik dijelek-jelek, itu nggak boleh. Tapi kalau orang melakukan kejelekan, keburukan, lalu kita menghindarkan orang lain untuk terjebak dalam kejahatannya dan keburukannya, itu bagus. Malah itu perintah agama, namanya dakwah. Gitu ya. Yang berikutnya, yang ketiga, kalau Anda ingin menjual sesuatu, katakanlah Sirhan politisi dari partai A, Krishna partai B, kemudian Penanda partai C. Nah, ketika Anda pengen dipilih oleh orang lain, nggak usah jelekin orang. Cukup Anda angkat dirimu, partaimu, apa kelebihannya, apa garansinya. Nggak usah menjelek-jelekan yang lain. Itu namanya akhlak. Jadi kalau sekarang Sirhan jualan pisang, nggak usah menjelek-jelekan apel. Kalau sekarang Krishna menjual anggur, nggak usah menjelek-jelekan pisang. Begitupun Penanda jualan kelapa nih, kelapa, nggak usah jelek-jelekin apel, gitu kan? Yang harus diangkat adalah Penanda jualan kelapa itu manfaatnya ini. Baik buat kesehatan tubuh, begini. Itu jauh lebih mulia daripada dia jualan kelapa menghina pisang, atau yang jualan pisang menghina apel. Nah, itu bagian dari akhlak. Itu loh. Akhlak itu seperti itu. Jadi, tidak boleh menyalahkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menghina orang lain, apalagi membuli orang lain. Nanti nyambung dengan pertanyaannya Reza. Pak, kalau dalam diskusi, seminar, lalu tiba-tiba bersuara lantang, kemudian keras dan lain-lain, itu bagian dari akhlak. Iya, bagian dari akhlak. Makanya waktu itu ada acara diskusi di Metro TV. Kalian pernah ingat ada politisi muda, lalu ada politisi senior, beliau juga profesor dan mantan menteri, tiba-tiba dibentak-bentak oleh anak muda ini, politisi anak muda ini. Kan rame. Ya kan? Rame itu. Itu udah tidak ada etikanya, tidak ada akhlaknya. Dia sudah melanggar dua. Akhlaknya dilanggar karena tidak menghormati yang tua, ya kan? Dan etikanya juga tidak pas. Orang Indonesia itu nggak suka anak muda bentak-bentak orang tua gitu kan. Anak muda yang sok politisi, sok pinter lain-lain kemudian menjatuhkan gitu. Paham ya? Menjatuhkan orang tua gitu. Jadi tetap Anda ketika diskusi, ketika seminar, ketika debat harus tetap menjaga, hormati dia, tidak boleh menjatuhkan pribadinya. Kalau argumen mau adu argumen, silahkan adu argumen dengan baik, ada pijakannya yang kuat gitu ya. Jangan sampai ngadu argumen tiba-tiba kalah, akhirnya pribadinya yang diserang, suaranya lantang, bahkan ada bulian-bulian. Itu tetap tidak bisa tidak bisa dilakukan dan tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, itu seperti itu. Baik. Sampai Allah memuji Nabi dalam surah Nun, surah Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah, akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia. Kalau kita, ya kan, apa bedanya kita dipuji dan Nabi dipuji? Nah, itu maksud saya. Nabi itu dipuji oleh Allah karena akhlaknya mulia, dipuji. Apa bedanya kita dipuji? Ngerti nggak maksudnya? Nabi itu kan dipuji. Kenapa Nabi dipuji? Dan apa bedanya kalau kita dipuji? Kalau kita dipuji itu kenapa? Paham sini? Pak, saya mau jawab. Silakan. Kalau dari pandangan sampai dimasukin ke Al-Quran, biasanya tuh kayak di hati manusia biasa tuh kayak ada rasa sombong yang kayak, oh gue dipuji sama Tuhan gue. Nabi, karena Nabi ini memang memiliki keutamaan lahir dan batin. Mulianya itu lahir dan batin. Dan Nabi tidak punya cacat sedikit pun, tidak punya keburukan sedikit pun. Itu Nabi. Jadi pujiannya itu benar-benar murni karena memang Nabi ini sempurna.
orang biasa yang luar biasa dan istimewa. Kenapa disebut orang biasa? Karena Nabi dilahirkan, karena Nabi makan minum, karena Nabi juga berjalan tidak melayang, Nabi juga berjalan ke pasar, Nabi juga punya istri, punya anak, maka disebut Nabi itu seperti manusia biasa, tapi dia luar biasa dan istimewa. Oke, jadi Nabi itu lahir batin mulianya sempurnanya. Nah, ada orang muji yoga. Kenapa muji yoga? Karena orang tahu kelebihan yoga dan tidak tahu kekurangan yoga, maka muncul pujian. Betul yoga? Mana yoga? Kalau kekurangan kita ditutup oleh Allah SWT. Makanya pujian apapun datang kepada kita, alhamdulillah. Pujian datang, alhamdulillah. Pujian datang, alhamdulillah. Gitu. Jangan gini, yoga pinter, siapa dulu dong gue nih. Oh, bukan gitu. Langsung sembahkan kepada Allah. Gitu ya. Paham ya? Itu. Jadi itu bedanya. Kalau Nabi kamilan zahiran wa batinan. Nabi itu memang sempurna lahir dan batin, memang seperti itu. Cari cacatnya, cari kekurangannya, cari kelemahannya, nggak ada. Sampai-sampai orang itu kagum kepada Nabi, bukan hanya sahabat, musuh-musuh Nabi juga kagum dengan Nabi. Ya, kalimat Al-Amin ini, Al-Amin dapat dipercaya itu dari mana? Semua orang di Mekah mengatakan Muhammad itu Al-Amin. Jujur, dipercaya, menghormati orang lain, menghargai orang lain, tidak takabur, tidak sombong. Semua orang termasuk musuhnya mengakui itu. Itu makanya pujian kepada Nabi ini memang sempurna. Tapi kalau pujian datang kepada kita, ya tadi orang lain taunya kelebihan kita, tidak tahu kekurangan kita. Ya, baik. Baik, masih ada lagi? Selesai ya.